Trikskanto dan PKK Saifen 42 yang saya hormati, saya kasihi. Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, adik-adik, anak-anak, hadirin undangan yang saya kasihi, yang saya muliakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu. Salam sehat. Sebagai umat ciptaan Tuhan, saya mengajak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat, kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kita sekalian dapat berkumpul bersama-sama di Kampung Saifen 42. Saifen adalah nama kali yang ada di sebelah sana. 42 adalah Arso 4 kedua. Jadi kita beri aplaus untuk nama yang unik. Ya, kampung ini unik, sebagaimana masyarakatnya juga unik. Beberapa tahun lalu kampung ini termasuk salah satu kampung baru. Ya. Dari sejumlah kampung, 91 kampung, Saifen termasuk kampung baru. Jadi kampung Saifen jangan teriak seperti kampung yang sudah lama. Banyak kampung lama juga belum dapat perhatian selama ini. Tapi kenapa kampung Saifen ini bisa maju secepat ini? Karena masyarakatnya. Beberapa tahun lalu Bapak Ibu sekalian, saya masih ketua KMPI Kerom, saya mengunjungi tempat ini. Ada yang masih ingat? Mana? Sana. Ya, masih ingat ya? Saya masih ketua KMPI Kerom, saya mengunjungi tempat ini. Dulu, itu tahun berapa itu? 2000 berapa? 2013-14 ya? Ya. Belum jadi pejabat publik seperti hari ini. Ini masih tanah semua pecek ini. Ya, Pak Demianus mana berdiri? Nah, Demianus yang sana Bapak Pak Beni Waskai. Nah, itu Pak Beni Waskai. Ya. Bapak Enos, ini pernah satu mobil dengan saya, ini jalan masih becek semuanya. Jadi saya bukan orang baru yang datang di tempat ini. Hitung-hitung saya kali ini sudah hampir ke-7 kali saya kesini. Saya sudah 7 kali. Dan Saifen sudah berubah. Saifen sudah berubah bukan karena jalannya itu aspal. Jangan melihat perubahan dari satu sisi. Banyak sekali perubahan yang terjadi yang harus kita syukuri. Cuma orang Saifen bersyukur tidak dengan perubahan yang mulai terjadi. Kita jangan banyak mengeluh, jangan bersungut-sungut, tapi bersyukur. Ya, ingat ini, karena hanya dengan bersyukur banyak keajaiban akan terjadi. Tidak ada cara lain. Karena kita berteriak dengan cara bersyukur, surga itu terbuka dan tercurah itu berkat untuk orang-orang. Orang Kerom berhenti bersungut-sungut, saling menyalahkan. Kalau kita bersungut-sungut saling menyalahkan, masalah Kerom tidak pernah akan selesai. Siapa mau kasih salah siapa? Pertanyaannya kan begitu. Siapa mau kasih salah siapa? Semua pihak punya perannya sendiri-sendiri. Mengerti? Semua pihak punya peran sendiri-sendiri. Kalau semua berperan sebagaimana mestinya, Kerom ini cepat akan maju.
Sebagaimana hari ini masyarakat dengan gotong royongnya, solidaritasnya membuat acara ini, seperti itulah yang harus dipupuk. Seperti itulah yang harus terus dilakukan. Kemandirian adalah hal yang sangat penting dalam perubahan di tengah masyarakat. Kemandirian, jangan berharap orang dari tempat lain datang bangun kampung ini. No, tidak akan pernah. Tapi orang Skamto, orang Elseng, orang Saifen 42 yang dapat membangun kampung ini sendiri. Semua pihak yang lain akan memberikan dorongan dan dukungan, sokongan. Tapi yang merubah kampung dan nasib warganya adalah pemimpinnya dan masyarakat. Setuju? Kalau setuju tepuk tangan toh. Perubahan tidak jatuh dari langit, tapi perubahan harus diperjuangkan. Perubahan butuh pengorbanan, termasuk pengorbanan untuk bersatu. Banyak suku, banyak agama, warna kulit, rambut, macam-macam itu adalah kekuatan. Kalau tidak ada warna kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, tidak ada suku yang berbeda, agama yang berbeda, semua satu seragam, kita lemah. Lemah. Tapi dengan berbagai macam keragaman itulah kita menjadi kuat. Harus yakin ini. Harus yakin. Karena keberagaman orang Indonesia, orang Papua, orang Skamto, orang Kerom kuat. Harus yakin itu. Sebagaimana jagung. Kalau kita tanam jagung, tidak ada singkong, tidak ada jeruk, tidak ada pisang. Dihantam hama satu kali, jagung semua habis. Mau makan apa? Maka kita perlu tumpang sari. Tanam singkong di situ, tanam pisang di situ. Beragam, berarti kita kuat. Setuju? Kalau hanya orang Elseng saja yang tinggal di sini, Saifen tidak seperti ini, maksud saya. Kalau hanya ada orang asli Elseng, Saifen tidak jadi seperti hari ini. Setuju? Karena ada orang asli Elseng, ada orang Sulawesi Selatan, ada orang Papua yang lain, ada orang Jawa, dari Pulau Jawa semua yang menjadi warga Kerom, warga Saifen. Seperti inilah Saifen hari ini. Ini rahasianya. Ini resepnya. Jadi saya tidak bicara soal jalan di aspal, itu persoalan lain. Jalan di aspal untuk siapa? Kalau kita aspal jalan siapa? Untuk manusia, manusianya siapa? Manusianya adalah warga Kerom. Warga Kerom itu siapa? Ya kita semua ini. Untuk siapa? Ya kalau kita bersatu, kita hidup berdampingan yang baik, jalan aspal ini punya manfaat. Tidak ada artinya fasilitas yang bagus kalau orangnya hidup berperang, bertengkar, baku maki. Sampai di sini paham Pak? Hari-hari bertengkar, ribut dengan hal-hal yang tidak perlu. Tidak ada artinya ini listrik, jalan dan segala macam, itu tidak punya arti. Setuju? Sertifikat yang kita bagi tadi tidak ada artinya karena kita sibuk ribut, saling mempersalahkan. Padahal ada cara untuk kita bicara. Kalau masyarakat adat bicara tentang haknya, ada tempat bagaimana itu bicara. Ini kita sudah serahkan tanah, tapi kita belum dapat ongkos gula kopinya. Yuk, bicara. Duduk bicara. Ada Dewan Adat Kerom, ada DPR, ada pemerintah, ada TNI Polri. Kita duduk bicara. Berapa yang bisa ongkos gula kopi supaya masyarakat Elseng bilang ya sudah. Berarti saya punya saudara-saudara dari pulau lain yang menjadi warga Kerom, Saifen itu menghormati kita. Orang Elseng itu hanya butuh dihormati. Karena jumlahnya sudah sedikit. Kalau tidak hormat mereka, mereka tiarap semua di alang-alang. Harus hormat mereka. Orang asli Elseng harus menghormati mereka. Karena mereka adalah yang sulung dari kita semua yang ada di tanah Elseng. Setuju? Mereka anak sulung. Baru karena sulung mereka memberikan
membagi-bagi haknya kepada adik-adiknya. Ya, yang Sulawesi Selatan itu adik nomor berapa saya tidak tahu. Ya, yang asal Sulawesi Selatan, yang asal dari Jawa, yang ada dari mana, itu adik-adik di dalam rumah besar ini. Mereka sulung, jadi memang yang sulung itu memang kadang mungkin nakal. Yang sulung kadang mungkin dia saya anak asli, saya mau, kamu harus dengar saya. Seperti itu sudah anak sulung, harus kita hanya hormat saja. Mereka hanya butuh hormat saja. Kalau hormat sih masa sulit kan? Ya, iya kok yang sulung jadi kita hormat kok. Selesai, masalah selesai. Cara menghormati banyak cara. Ya, banyak cara kita menghormati hak kesulungan dari orang Elseng. Banyak cara. Salah satunya adalah duduk minum teh, kopi sama-sama. Itu salah satu cara. Cara yang lain Bapak Ibu yang lebih tahu. Pemerintah lebih tahu bagaimana kita menghormati. Dan kita sedang menyusun perda, ya. Tapi inti dari perda itu adalah penghormatan dan pengakuan terhadap adat. Itu sedang kita bersama DPR sedang siapkan. Bagaimana negara itu tidak pernah punya hak untuk memiliki tanah, tapi negara menguasai. Itu undang-undang bicara begitu, ya Ibu Siti ya. Negara tidak punya hak untuk memiliki, tapi negara menguasai dan mendistribusikan. Ya, kita bagi. Salah satunya adalah sertifikat, membagi, mendistribusikan. Ini masyarakat harus mengerti. Jadi negara tidak merampas tanah dari adat, no. Tapi negara membantu mengurus dan mendistribusi. Itu yang hari ini kita lakukan. Ya, tanah adat tetap menjadi milik keluarga besar Elseng. Tapi satu hal yang positif dari pertemuan hari ini dan menjadi contoh buat yang lain, bahwa tidak ada masalah yang rumit yang tidak bisa kita selesaikan. Apalagi masalah tanah di Kerom, di Papua ini masalahnya sensitif. Tapi dengan contoh hari ini di Saipan ini menjadi pelajaran untuk yang lain, bahwa hidup berdampingan dan membagi ruang untuk hidup itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Ya. Dan terima kasih, apresiasi atas nama pemerintah Kabupaten Kerom untuk masyarakat Elseng, khususnya Bapak Enos Waskai, Ben Waskai, ya, dan semua keluarga Ulok, keluarga Tabu, Elseng, semuanya ya. Terima kasih banyak karena kalian telah memberikan yang terbaik untuk Kerom hari ini. Terima kasih banyak. Kepada saudara-saudara warga yang menerima untuk tetap menjaga kebersamaan, menghormati adat sebagaimana menghormati kakak yang sulung, menjaga mereka. Lalu pembangunan di sini akan berjalan dengan baik. Tidak ada palang memalang, tidak ada balok 55 yang mahal harganya itu nanti akan turun, memalang masjid, memalang gereja, memalang ini, memalang itu. Sekolah. Tadi saya dengar mau bangun sekolah. Ya. Keinginan masyarakat membangun sekolah. Ya. Saya janji untuk membangun 6 ruang kelas. Ya. Untuk Saipan. Kalau tidak kita dorong di perubahan, akan muncul di tahun 2024. Tapi kita usahakan bisa muncul di perubahan. Kalau hanya untuk 6 ruang kelas bisa kita kasih muncul di perubahan. Ya. Tahun ini kita bangun. Tapi ruang sekolah itu tidak punya arti apa-apa kalau orang tua tidak mendukung anak-anaknya pergi ke sana. Anak-anak harus ada di sana. Ya, harus di sana, di dalam kelas. Saya akan bangun, tapi tolong orang tua mendukung supaya anak-anaknya ada di sekolah. Kita akan tempatkan guru juga di sini. Ya. Saya sangat concern masalah pendidikan hari ini. Sesuai tema kita tahun ini, kita sedang membenahi kualitas pendidikan dan kesehatan. Ini kita ada lagi benahi rumah sakit, kita benahi terus puskesmas, sekolah-sekolah, guru-guru yang malas. Februari ini saya sudah perintahkan semua guru malas, oknum guru pamalas, gajinya stop.
Guru-guru yang malas, yang sibuk, oknum-oknum yang sibuk hanya di Facebook, di WA, tidak pernah ada di tempat sekolah, maki-maki, sibuk, ngurus apa? Oknum ya, oknum, tidak semua guru ya. Ini oknum. Saya ingatkan, saya sudah bilang sama Ketua PGRI kemarin saya di peresmian pelantikan Yapis. Saya ingatkan untuk guru-guru, ingat tugas fungsinya. Ya, saya bangun sekolah tapi saya kasih guru, tapi guru harus kita sama-sama. Orang tua dan kita semua harus awasi guru. Guru hari ini perlu untuk pengawasan, maka ada namanya pengawas sekolah. Pengawas sekolah yang paling hebat adalah orang tua. Betul? Awasi guru-guru yang tidak pernah segera lapor ke kepala distrik. Kepala distrik juga jangan tidur-tidur. Harus ada di sekolah, cek sekolah-sekolah gudang garam ini paling pojok, cek 54, cek ya. Saya belum dapat laporan guru-guru pemalas di situ. Oknum. Ya. Kalau guru malas, bangsa ini susah. Jadi saya selalu bicara guru harus ada di sekolah. Segera, jangan guru itu putar-putar di tempat lain. Ya. Tapi tanggung jawab masa depan anak juga ada di orang tua, ayah ibu. Ayah ibu juga harus urus anak. Jangan orang tua pikir bahwa semua sampai anak itu sukses itu urusannya guru. No. Orang tua juga dengan anak juga dengan sekolah menjadi penanggung jawab untuk masa depan. Jadi saya setuju, saya bantu sekolah di perubahan nanti Pak DPR, Pak Burhan bersama kami kawal, ya. Khusus untuk Saifan, tadi saya tanya mau berapa ruang kelas, Pak DPR bilang bukan main, ya. Kemudian jalan saya pikir dari tema kita tahun lalu, tahun ini kita mulai aspal dari Arso 10 menuju Arso 34. Sedang bergerak dari Arso 10. Kemudian dari Arso 3 sedang bergerak Arso 7. Sedang aspal sekarang. Kalau punya mata hendaklah melihat bahwa sedang ada pekerjaan. Oke? Anggaran Kerom 800 miliar tidak pernah naik dalam hampir 5 tahun terakhir. Tidak tembus 1 triliun. 800 miliar begitu saja saya masuk defisit 200 miliar. Saya bayar utang bank Papua itu 200 miliar baru akan selesai tahun ini, sisa 10 miliar. Ya. Kita punya utang di Bank Papua 200 miliar. Saya dilantik itu masih sisa 150 miliar. Saya bayar sampai tahun ini saya selesaikan 10 miliar sisa. Tapi saya kerjakan juga bagian yang lain. Semua saya kerja. Sampai sekarang orang Kerom itu bisa pegangkan pemerintah. Kebijakan bupati. Itu cara saya bagaimana. Sampai PNS, ASN kadang bilang Pak Bupati tidak fair. Bukan tidak fair. Saya coba membenahi struktur APBD ini bagaimana rakyat juga merasakan. ASN sejahtera, rakyat sejahtera, semua sejahtera. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau selama ini belanja APBD Kerom 70-80% untuk belanja pegawai negeri sipil, mulai kepemimpinan saya rombak 70% turun ke rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Kalau tidak Bapak Ibu tidak dapat UMKM, masjid tidak dapat, gereja tidak dapat, apalagi DD macet-macet, ADD ya macet-macet, ambulans tidak dapat, bibit saya bagi ini Rotari sebentar lagi saya bagi, pasti saya akan dapat. Ya. Ini mobil 10 unit nanti saya akan bagi seluruh Kerom. Besok saya bawa 4 buah mobil ke arah Senggi besok saya di Senggi. Uang itu dari mana? Uang itu dari kita mensiasati 800 miliar. Yang hampir tiap tahun 500 miliar itu untuk gaji pegawai, gaji DPR, perjalanan dinas segala macam itu habis hampir 500-600 miliar Bapak Ibu.
Belum kita bilang bantuan dari TNI Polri, bantuan Forkopimda, bantuan ini semua kita lihat. Bagaimana Bupati Kerom 2 tahun terakhir ini, semua pihak punya hak merasakan kue pembangunan Kerom. Semua. Tidak boleh ada yang tertinggal di belakang. There is no one left behind. Itu kebijakan pembangunan yang sekarang digalakan oleh negara-negara G20. There is no one left behind. Jangan ada yang tertinggal di belakang. Ini sudah kebijakan global. Tidak boleh ada suku kah, ada agama kah, ada gender kah, perempuan kah yang tertinggal di belakang tidak diperhatikan. Paham sampai di situ? Jadi untuk melihat semua itu butuh sebuah strategi dan ketangkasan untuk melihat semua persoalan. Ya, ini saya masih mau singgah di Polsek Skamto nanti sebentar, saya mau singgah sebentar untuk bantu mereka jembatan. Ya. Karena sudah dipesan Pak Kapolsek, saya sudah berisi Kapolres itu Polsek Skamto yang baru ya, butuh jembatan. Nah, sebentar saya dari sini mau singgah sebentar. Lihat, semua pihak kita akan lihat. Masjid ini kita sudah bantu 2 kali. Gereja yang sana saya sempat bantu, tapi terus tidak dibangun, uangnya kemana saya nggak tahu. Semua gereja rumah ibadat kita bantu. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk Kerom. Karena Kerom ini sudah 20 tahun usianya tertinggal dari kabupaten lain. Orang Kerom dilihat dengan sebelah mata tidak seperti daerah lain. Saya coba tata hari ini dari Yowong, mulai kemas wajah Kerom ini saya mulai tata. Swakarsa mulai ada itu monumen kecil, kita tata semua ini. Kantor Bupati di Waris kita mulai taruh nanti bagaimana wilayah atas. Puskesmas baru sudah saya bangun di Terpones. Pusat ekowisata sudah saya bangun di Terpones. SD sudah saya bangun di Terpones. Asrama di distrik web. Semua kita taruh. Kerom 10 kali luas kota Jayapura Bapak Ibu. Luas Kabupaten Kerom 10 kali luas kota Jayapura. Kota Jayapura 900 km persegi. Kerom 9.000 km persegi. Alang-alang masih teriak Bupati belum sana. Saya harus lihat alang-alang. Milki teriak. Tahun ini saya buka jalan ke Milki. Paling jauh. Milki yang menjorok sampai di Pegunungan Bintang. Tahun ini saya buka jalan. Semua Bapak Ibu. Artinya saya harus jelaskan bahwa Kerom tidak sesederhana yang kita bayangkan. Garis batas negara kita 150 km panjang batas darat negara. Kita punya 5 lokpri, 5 checkpoint batas negara. Kerom punya 5. Kota Jayapura cuma 1 di Wutu. Kerom ada 5. Skovro, Waris, Paitenda, Yafi itu ada di Mangguafi. Naik ke atas Web, Yuruf itu ada di Akarinda. Naik lagi ke atas Towe itu ada di Niliti. 5, bukan main. Banyak orang Kerom tidak tahu soal ini kan. Jadi saya harus jelaskan Kerom itu tidak hanya Saifen 42. Supaya mengerti bahwa Bupati Kerom itu pikir semua. Hari ini saya ada di sini, besok saya ada di Senggi, besok saya ada di Molof, minggu depan saya ada di Towe, semua. Ini besok saya sudah pagi bergerak ke Molof, besok pagi. Orang Elseng di Molof juga teriak, orang Elseng di Saifen juga teriak. Betul. Jadi ini saya jelaskan bukan untuk apa, tapi ini gambaran umum keadaan Kerom. Kerom ini sangat luas, banyak juga masalahnya, unik orangnya. Jadi kita harus bersyukur karena Kerom ini unik. Jalan saya akan bangun untuk Saifen, tadi sudah saya masuk, saya lihat. Tahun depan jalan ini kita mulai peningkatan, Pak. Tahun depan ya.
Karena tahun ini saya fokus di poros yang besar ya. Ini termasuk bukan jalan kabupaten, ini jalan lingkungan. Karena dia masuk ke dalam, bukan jalan kabupaten. Tapi kita nanti lihat statusnya. Cuma yang saya tahu jalan Saifen masih termasuk jalan lingkungan. Tahun ini saya aspal Pir 1, Pir 2. Ya, tahun ini. Saya sudah mulai Workwana, 3 kampung saya aspal. Itu hampir sekitar 5 miliar Bapak Ibu. Pir 1 teriak-teriak, sekian lama mereka tidak diurus. Juga sama. Jadi kita mau lihat mana ini? Mau ngurus yang di selatan kah, yang di tengah kah, yang di timur kah, di selatan? Seperti itu keadaannya. Tapi saya hadir di sini itu memberikan harapan bahwa Saifen saya sendiri dengan kacamata saya sudah berubah. Dengan kacamata saya, Saifen ini sudah berubah. Jadi itu positif. Ya, harus kita apresiasi untuk masyarakat Saifen. Dan perubahan itu harus terus ditingkatkan. Ya. Kalau soal jalan masalahnya kecil Bapak Ibu. Ya tinggal jalan itu tinggal kita kasih masuk anggaran, jalan di aspal selesai. Tidak sampai di situ soal Saifen, tidak hanya soal jalan. Tadi Bapak bilang soal listrik. Listrik sampai ke sana apa Kalikarang ya? Kalikarang juga banyak masyarakat asli ada di atas. Bagaimana listrik dan aspal bisa sampai di sana? Ini semua harus kita urus. Tapi kita tidak hanya bicara listrik dan jalan, kita bicara ekonomi. Bagaimana pertanian bisa diurus baik. Lahan-lahan yang sertifikatnya dibagi itu bisa diolah. Butuh peralatan, butuh bibit, butuh pupuk, butuh penyuluh, butuh pasar. Kemana ini jagung dijual? Kemana ini sayur dijual? Ini semua sebuah sistem yang memang, makanya saya tadi bilang bahwa semua pihak bertanggung jawab. Tidak hanya pemerintah. Bupati ini satu orang, tapi kalau kita semua mau berpikir bersama-sama, ya pasti Saifen ini akan maju. Ya untuk itu sekali lagi selamat dan sukses buat yang sudah menerima sertifikat. Mudah-mudahan sertifikat itu memberikan berkah buat keluarga Bapak Ibu. Ya, diusahakan baik. Saya akan memberikan rotari dalam waktu dekat. Setelah saya dari Towe, saya agendakan datang untuk serahkan rotari di sini untuk lahan-lahannya diolah. Ya. Apalagi tadi, jalan saya sudah bilang ya, 2024 jalan ini ditingkatkan. Untuk sekolah di perubahan, besok kita usulkan. Khusus untuk ini saya kasih di ruang 6 ruang kelas, 1 SD untuk Saifen. Apalagi? Ya? Mobil kok satu ibu saja yang ngomong, saya nggak tahu kenapa. Sudah ada di KKSS. Nah, nanti diatur bagaimana cepat. KKSS sudah terima 1 tahun ini. Oke, usul aja boleh. Ibu, setuju, usul itu boleh. Pustu, tadi katanya sudah ya, oh, TK ya, TK. Nah, Pustu. UMKM. Nanti diatur ya, sudah kita anggarkan untuk Skamto kan kemarin saya baru di Pasar Arsetia. Nah, nanti kita atur jadwalnya untuk Bupati turun menyerahkan ya. Saya sudah janji di Arso 4, ibu-ibu sabar. Nah, kemarin pas mepet dengan akhir tahun. Kita lompat ke 2023 untuk bagi ya. Tapi itu untuk bantuan modal bagi yang punya usaha. Yang tidak punya usaha jangan minta UMKM. Ya, tidak apa-apa, Ibu nanti didata ya KTP-nya, nanti akan dinas akan bersama saya akan menyerahkan. Ya, tahun lalu kita anggarkan, tapi lebih banyak dari sumber otsus itu yang kita sedang akalin bagaimana non Papua juga bisa terima. Kalau dari sumber otsus, BPK akan periksa kita ini kemana? Karena uang otsus itu lebih banyak konsentrasinya ke UMKM. Tapi tahun ini kita minta dari sumber lain di luar otsus supaya warga Kerong yang non Papua juga bisa menerima seperti yang kita arahkan di Sendi ya. Bapak Ibu sekalian, saya pikir sementara itu dengan hati yang terbuka saya memberikan apresiasi dan terus mendukung masyarakat asli
Ya, ada masalah terkait sertifikat yang hari ini kita serahkan, apapun masalahnya saya pasti akan hadir membantu. Ya, apa saja masalah terkait dengan masalah masyarakat adat terkait sertifikat, pemerintah selalu ada di belakang untuk mendukung masyarakat adat untuk tidak boleh ada konflik lahan yang mengakibatkan konflik sosial, tidak boleh. Ya. Jangan ada konflik lahan yang melebar ke konflik SARA dan lain-lain. Tidak boleh terjadi di Kabupaten Kerom. Apalagi bupatinya anak asli, yang serahkan adalah keluarga saya, ya. Orang Elseng itu saya. Ya. Waskai Muspi Tabu itu saya punya bagian saya. Jadi kalau mereka ribut segera lapor saya. Ya. Nah ini bapak yang di belakang ini keluarga saya. Ya, istrinya itu dari orang Elseng dari Tabu di atas. Jadi tidak boleh ribut setelah penyerahan ini. Saya ingatkan, tidak boleh ada keributan setelah penyerahan SK. Ada masalah, ada distrik, ada kami, ada DPR, ada TNI Polri, aparat. Bicara baik-baik apa yang bisa pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan. Bisa ya? Saya menjamin sejak saya hadir di sini tidak boleh ada masalah. Ya. Nanti kita akan bicara di kesempatan lain soal itu, ya. Soal gula kopi untuk masyarakat. Kalau saya sudah hadir di sini, saya harus memberi sesuatu. Paling tidak bukan soal lahan atau apa tadi istilahnya, sertifikat, tapi jasa dari pemerintah, pengakuan masyarakat. Saya akan siapkan di tahun ini untuk masyarakat Elseng, Ulop, Waskai yang menyerahkan tanah di wilayah ini. Saya akan siapkan sedikit rezeki untuk saya serahkan. Kita cari waktu. Ya. Jadi tadi ada singgung-singgung itu. Nanti saya bupati siapkan sedikit. Ya. Untuk saya serahkan ke keluarga Waskai khusus untuk tanah-tanah yang sudah dilepas di tempat 2 hari ini. Nanti bupati siapkan sedikit untuk kalian. Tepuk tangan dulu. Saya akan serahkan dalam waktu dekat. Saya akan serahkan dalam waktu dekat di tahun ini. Tepuk tangan. Dari saya untuk masyarakat adat supaya jangan pikir bahwa bupati hari ini datang bicara omong kosong. Saya janji dan saya pasti akan tepati. Itulah pemimpin. Pemimpin itu tidak perlu datang pasang-pasang baliho. Gak usah. Ya. Masalah di Kerom itu orang Kerom sendiri bisa selesaikan. Kalau bicara tentang kebersamaan, keberagaman, tentang kerukunan, orang dari luar datang belajar di Kerom. Bukan orang dari luar datang kasih kuliah orang Kerom, nggak ada itu. Karena kalian belajar dari kami bagaimana hidup damai, sentosa, aman, tentram ada di Kerom. Baru belajar di sini, baru terapkan di daerahmu di atas. Jangan datang bicara soal perdamaian, kerukunan. Tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Ini daerah perbatasan, tidak sesederhana itu. Kita ngurus perbatasan ini dengan hati. Kalau tidak pakai hati, daerah ini pasti akan ada masalah. Kalau kita urus Kerom ini tidak dengan hati yang sungguh-sungguh, Kerom ini pasti akan ada masalah. Tapi kalau kita semua, pemimpinnya dan rakyatnya, semua berperan dengan hati, mengurus Kerom, tidak akan ada konflik apapun terjadi di atas tanah ini. Dan orang akan bilang, wow, Kerom. Kok di sana-sana bunyi kiri kanan, Kerom tetap aman. Ya memang kita mau aman di sini. Yang bikin kacau datang di Kerom mau bikin kacau atau terjadi sesuatu bukan orang Kerom. Saya tegaskan, kalau terjadi sesuatu apapun bukan orang Kerom. Karena Kerom dari alang-alang sampai dengan Milki
tidak pernah inginkan adanya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Kalau ada sesuatu bukan orang kerong. Ini kita ingat baik-baik. Saya pikir cukup ya, itu pesan saya terakhir. Jadi sudah jalan sekolah, apalagi gereja di atas. Saya mau cek ini sebentar, saya mau putar ke atas sebentar. Tapi saya akan bantu Bapak Ibu. Saya naik tapi saya ingin bantu. Kalau gagal satu kali biasa. Saya janji saya akan bantu gereja di atas dan masjid lagi. Tahun ini saya bantu gereja dan masjid. Kalau masjid sudah 2 kali saya di situ. Di masjid 2 kali saya. Ya mungkin kayaknya harus 3 kali ya. Gereja di atas saya baru kunjungi sekali. Sebentar saya putar di sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita manusia itu ibarat ikan, itu tidak bisa dipisahkan dari air. Ketika ikan itu keluar terpisah dari air, ikan akan mati. Sama halnya manusia dipisahkan dari Tuhan pasti mati. Makanya saya ingatkan, jangan kita terpisah dari Tuhan. Makanya kenapa saya dorong rumah ibadah. Karena kita ketika terpisah dari Tuhan, kita mati. Sama dengan ikan dikeluarkan dari air, mati. Makanya saya tidak ingin masyarakat saya memberi semangat, bantu gereja, bantu masjid, bantu pura itu. Saya ingin bahwa mereka terus dekat dengan Tuhannya. Supaya apa? Ada kehidupan. Ada kehidupan. Maka saya dukung terus tahun lalu, tahun ini, seterusnya saya dukung rumah-rumah ibadat. Supaya masyarakat Kerong dekat dengan Tuhannya, beribadah dan ada kehidupan untuk mereka. Demikian Bapak Ibu, saya bisa sampaikan. Saya bantu untuk makan minum hari ini, saya kasih 10 juta dulu ya. Masih kurang. Iya. Ada pepatah dalam bahasa Elseng. Ada pepatah dalam bahasa Elseng namanya seperti ini. Pepatahnya enough is enough. Cukup itu cukup. Enough is enough. Cukup itu cukup. Ya. Jadi kita tidak akan pernah puas kecuali makan coklat. Ya. Jadi untuk uang itu kita tidak akan pernah puas. Kalau makan coklat kita pasti cepat bosan, tapi untuk uang tidak ada manusia. Padahal tidak pernah kita rasa uang, tapi tidak pernah puas. Berapapun jumlahnya, sampai tidur-tiduran di atas duit juga tidak akan pernah puas. Jadi dibatasi saja. Soal duit jangan terlalu ini. Kita batasi. Cukup itu cukup. Ya. Saya pikir demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak undangannya. Saya harus balik cepat dari sini. Saya mau singgah di Polsek. Saya lihat gereja di atas. Setelah itu saya balik. Karena ada agenda penting juga sore hari ini. Pasti Bapak Ibu akan tahu sebentar. Apa agendanya Bupati sore hari ini. Sebentar. Ya. Saya pikir cukup ya. Di akhir ini saya memberi apresiasi yang besar kepada Ibu Siti Gerhana yang baju orange itu, karena Ibu mengalokasikan 3.000 untuk tahun ini, kita harus dukung. Ya. Banyak lahan-lahan dan sertifikat, jadi di akhir sambutan saya akan dukung. Ibu, kita memetakan wilayah mana yang harus bersertifikat. Sertifikat itu hak warga negara. Jadi pemerintah selalu mendukung hak warga negara untuk memiliki lahan. Ya, kita dukung. Saya siap juga untuk membantu Ibu, sebagaimana saya membantu, kita membantu lembaga kementerian lain yang ada di Kabupaten Kerong, termasuk pendanaan Ibu. Kami siap untuk mendukung bila diperlukan untuk mengatasi persoalan
kepemilikan lahan masyarakat, hak masyarakat sebagai warga negara kita dukung. Terima kasih. Wembokin kaigim burakin suri, Tuhan menciptakan kita yang membangun Tane Yisan Kepasir. Bersatu bersepakat untuk membangun negeri Elsem Abu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om.